Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan nikmat, kesehatan, dan keselamatan. Perkenalkan, saya Wiwi Suryani dari SMP Negeri 9 Magelang ingin menyampaikan hasil dari Bintek Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimal atau AKM. Kita mulai dari konsep asesmen nasional. Bahwa dalam asesmen nasional ada 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian masing-masing fungsi dari instrumen tadi adalah untuk AKM untuk mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Sedangkan untuk survei karakter, nanti untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar untuk mengukur berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kita mulai dari AKM. Pengertian AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kemudian apa yang diukur pada AKM? AKM mengukur kemampuan literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran yang lain seperti agama, IPA, IPS, dan sebagainya. Demikian juga dengan AKM numerasi juga dikembangkan dalam berbagai mata pelajaran. Akan timbul pertanyaan, apakah AKM menggantikan UN? AKM tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, AKM dapat menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Kita lihat sekarang apa perbedaan AKM dengan UN. Dilihat dari kriteria tujuan pelaksanaan. AKM mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Jenjang pendidikan AKM nanti ada SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan kalau UN nanti jenjangnya adalah SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa untuk AKM di level kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan kalau UN dilaksanakan di tingkat akhir pada setiap jenjang. Subjek siswa, asesmen nasional dengan survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan kalau ujian nasional dilakukan dengan sensus, yaitu semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal untuk AKM meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Sedangkan kalau ujian nasional meliputi pilihan ganda dan isian singkat, terutama untuk matematika SMA dan SMK. Metode penilaian pada AKM menggunakan computerized multi-stage adaptive testing. Sedangkan kalau ujian nasional menggunakan computer based test dan paper based test. Kita lihat sekarang adalah literasi membaca dalam AKM ya. Jadi literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Komponen AKM dalam literasi membaca. Kontennya ada 2, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi ini bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan kalau teks fiksi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca.
Proses kognitif dalam literasi membaca ada 3, yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Menemukan informasi, siswa mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, nanti siswa memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian di tahap evaluasi dan refleksi, nanti siswa menilai kredibilitas, kesesuaian maupun ketercapaian teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteks dalam literasi membaca ada 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian hasil AKM nanti akan dilaporkan dalam 4 kelompok. Jadi 4 kelompok kompetensi ini untuk menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Kelompok yang pertama perlu intervensi khusus, yaitu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap teks. Kita lanjutkan dengan numerasi dalam AKM. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen AKM, di sini kita bisa bandingkan antara literasi dan numerasi. Bahwa komponen AKM dalam numerasi juga secara konten adalah aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Proses kognitifnya juga ada 3, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteksnya nanti juga sama, ini personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk hasil laporan dari AKM numerasi juga dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah perlu intervensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Sedangkan dasar, di kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kelompok mahir, murid mampu menalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan sekian dan terima kasih.